teman-teman semua, berjumpa kembali di channel YouTube aku, Ovi Parsua. Yeay! Terima kasih udah klik video ini sebagai salah satu pilihan tontonan kalian. By the way, kalian apa kabar? Semoga hari ini kalian sehat selalu ya, amin. Oke, jadi sebelum kita mulai ke videonya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang memang harus aku jawab di videoku kali ini. Salah satu pertanyaannya adalah, kenapa sih kok channel YouTube Ovi Parsua ini jarang banget upload video di YouTube? Harus nunggu beberapa lama dulu baru muncul deh videonya gitu kan. Nah, jadi aku akan jawab pertanyaannya, kenapa sih aku itu jarang banget upload video di YouTube. Karena aku memiliki pekerjaan, aku memiliki bisnis yang bener-bener nggak bisa aku tinggalin. Jadi aku hanya mengandalkan waktu luangku saja untuk mengedit video, sehingga memakan waktu yang lama untuk upload ke YouTube. Tapi anyway, makasih banyak buat kalian yang udah mau menunggu. Semoga kalian nggak pernah bosen dengan video-video aku yang baru, yang mungkin bisa sedikit menginspirasi buat kalian semua, dan kalian bisa mengambil hikmahnya di balik video-video yang aku sajikan. Oke, jadi langsung aja. Kali ini aku mau ngebahas tentang anabul liar lagi yang sering aku kasih makan di jalanan. Nah, teman-teman masih inget nggak video aku sebelumnya yang ini? Meskipun kakinya pincang, anjing ini tetap berjuang mencari makan. Atau buat kalian yang belum nonton, kalian bisa klik link di sini. Atau nanti aku bakal taruh di description box di bawah. Nah, jadi ini adalah kisah kelanjutan dari video tersebut. Yang mana dari video tersebut muncul beberapa pertanyaan yang sama, seperti kenapa sih kok anjingnya nggak dibawa pulang? Kenapa sih kok anjingnya dibiarin di jalanan? Kenapa nggak dibawa aja gitu kan? Nah, jadi di sini aku mau jawab. Siapa tahu teman-teman yang sedang menonton juga memiliki pertanyaan yang sama. Kenapa sih anjing liar yang aku temui di jalan itu nggak dibawa pulang aja gitu kan? Karena aku ini bukan adopter dan juga bukan rescuer. Jadi aku ini hanya street feeder. Kemampuanku cuma bisa ngasih makan anjing liar yang kelaparan di jalanan, tidak lebih dari itu. Karena kalau menurutku untuk menjadi seorang rescuer atau adopter itu dibutuhkan biaya yang banyak, terus punya tempat yang luas juga untuk menampung para anabulnya, dan juga pastinya harus disokong oleh donatur yang tetap. Dan aku juga tidak punya cita-cita untuk menjadi rescuer atau adopter seperti yang aku bilang tadi. Aku hanya memberi makan kepada anabul liar itu semampunya saja, karena ini murni dari uang aku sendiri. Jadi kalau di antara teman-teman di sini ada yang mau berdonasi, bisa langsung disalurkan ke akun rescuer atau shelter yang memang benar-benar open donasi. Karena di Indonesia sendiri, khususnya di Bali, udah banyak banget rescuer atau shelter yang memang benar-benar open donasi. Nah, kalau untuk aku pribadi, aku tidak akan pernah open donasi karena memang bukan itu tujuanku. Dan aku sendiri tidak mengerti untuk mengelola dana orang. Di samping itu juga kesibukanku yang tidak memungkinkan untuk totalitas menjadi seorang rescuer. Nah, kalau teman-teman melihat dari beberapa video aku tentang membawa anabul liar ke rumah, itu hanya berbagi cerita saja, bahwa para anabul yang aku punya di rumah itu kebanyakan hasil nemu dari jalanan, jadi bukan beli gitu. Nah, terus ada yang nanya kenapa nggak minta bantuan ke rescuer lain untuk menyelamatkan anabul liar di jalanan gitu kan. Nah, jadi untuk menghubungi rescuer itu tidak semudah yang dibayangkan, tidak segampang seperti kita order Gojek, kita pesan sekarang, Gojek langsung datang gitu kan. Jadi kalau kita misalkan menghubungi rescuer, kita harus menyesuaikan dulu dengan schedule mereka dan karyawan yang ada. Apalagi jika aku menghubungi rescuer di malam hari dengan segala keterbatasan yang ada, tidak mungkin mereka langsung datang seketika ke tempat tersebut gitu. Di samping itu juga kendala lainnya, posisi anabul yang selalu berpindah-pindah. Jadi tidak mungkin anabul itu menetap di satu titik tertentu, mereka pasti berpindah-pindah. Tapi ya kita tidak bisa menyalahkan rescuer juga, karena tugasnya rescuer itu banyak menyelamatkan anjing-anjing liar di jalanan yang terlantar. Jadi intinya aku tidak mau mengeluh dengan keadaan, aku juga tidak mau memberatkan orang. Jadi aku ambil kesimpulan, apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan semampunya. Apa yang menurut aku berat, ya aku tidak melakukannya. Jadi seperti itu. Nah, itu dia jawabanku dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Jadi ini adalah cerita tentang anabul yang kakinya pincang, yang dulu sempat aku upload di video sebelumnya, seperti aku bilang tadi. Dan di sini aku mau menceritakan kelanjutan dari kisah anabul pincang tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? So, langsung aja kita ke videonya. Pada suatu malam, seperti biasanya aku memberi makan anabul liar di jalanan. Dimulai dari jam 7 aku berangkat, hingga sesampainya di rumah kembali tepat jam 10 malam. Ketika di tengah-tengah perjalanan,
tiba-tiba aku melihat seekor anabul hendak menyeberang jalan. Seketika aku pun langsung menghentikan laju motorku, berbalik ke arahnya untuk menghampiri anabul tersebut. Namun yang aku lihat, dia sudah terlebih dahulu menyeberang jalan dan langsung berlari menuju ke arahku. Aku perhatikan sepertinya ada yang aneh dengan anabul ini. Dan ternyata benar saja. Setelah aku melihatnya lebih dekat, ternyata kakinya pincang. Lalu aku pun langsung menyiapkan makanan untuknya, sembari mengira-ngira apakah anabul ini bisa dipegang, karena aku ingin sekali mengobati luka-luka yang ada di tubuhnya. Ya, selain kakinya yang pincang, aku melihat ada luka-luka kecil yang terdapat di tubuh mungilnya itu. Kemungkinan besar anabul ini habis berkelahi dengan temannya. Namun, itu baru dugaanku saja. Aku pun memberikan sebungkus nasi untuknya. Dan syukurlah dia mau makan makananku ini, sehingga memudahkan aku untuk memberikan obat untuknya. Aku pun langsung menyiapkan obat dan vitamin yang dibutuhkan agar bisa membantu proses penyembuhan lukanya dengan cepat. Namun, ketika aku sedang menyiapkan obat-obatannya, tiba-tiba anabul ini pergi begitu saja. Aku pun segera mencoba untuk mencegah kepergiannya dengan cara memberikan kembali makanannya dengan porsi hati ayam yang lebih banyak. Dan untungnya dia mau diam dan menunggu makanan barunya itu. Lalu aku pun beranjak pergi, sedikit menjauh darinya, karena anabul ini tidak nyaman berada di dekat manusia. Yang mana aku pun menjadi tahu bahwa anabul ini tidak bisa aku pegang dan aku sentuh. Dia terus berjaga jarak denganku. Aku pun segera memberikannya obat yang telah kubalut dengan rebusan hati ayam untuk proses penyembuhan luka-luka dari dalam. Karena seharusnya aku juga memberikan obat semprot atau obat oles pada bagian permukaan kulit yang luka, supaya luka-lukanya cepat kering dan tidak terjadinya infeksi. Namun karena anabul ini tak bisa aku sentuh sama sekali, jadi aku hanya memberikan obat dari dalamnya saja. Dan setelah selesai makan, anabul ini pun berlari ke arah semula ketika aku pertama kali melihat dia menyeberang. Semakin menjauh, jauh dan menjauh dari pandanganku. Aku pun tidak yakin apakah anabul ini benar-benar anjing liar atau ada pemiliknya. Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, setiap perpisahan, aku selalu menyelipkan doa. Semoga esok kita berjumpa lagi. Kemarin aku mencari kembali anabul putih tersebut. Namun aku tidak dipertemukan dengannya. Dan malam ini beruntunglah diriku, karena bisa dipertemukan kembali dengan si putih ini, yang lokasinya berbeda dari tempat di mana sebelumnya aku bertemu. Aku pun segera menyeberang jalan dan melihat bagaimana kondisinya hari ini. Setelah aku perhatikan, kakinya masih pincang. Dan aku pun bergumam dalam hati, jika seandainya saja anabul ini bisa kupegang, pasti aku sudah memanggilkan dokter untuknya.
Seperti biasa, aku pun memberikan makanan terlebih dahulu untuk Anabul ini. Dan dia pun makan dengan begitu lahapnya. Lalu aku pun memberikan obat dan vitamin yang dibutuhkan supaya bisa mengurangi rasa sakit dan peradangan pada kakinya tersebut. Dan karena ini adalah pertemuan kedua antara aku dengannya, aku memberi nama Anabul ini dengan sebutan Pagol. Terinspirasi dari sebuah merek jam dinding berwarna putih yang ada di rumahku. Karena setiap aku melihat jam tersebut, aku selalu teringat dengan Anabul ini. Aku pun membuatkan kembali dry food yang dicampur dengan hati ayam kesukaannya, supaya dia benar-benar kenyang sebelum kita berpisah. Ya, aku harus melanjutkan perjalananku memberi makan Anabul liar yang lainnya juga. Karena pasti mereka sudah menunggu kedatanganku. Dan semoga besok kita bisa berjumpa kembali. Pagol. Sudah lebih dari sepekan aku terus mencari keberadaan Pagol setiap malam. Namun, aku belum juga menemukan di mana Pagol berada. Pagol, kamu di mana, Nak? Bagaimana keadaanmu hari ini? Apakah kamu sudah makan, Nak? Setiap malam aku keliling menelusuri jalan raya, dan mata ini tak pernah lelah untuk mencari sosok hewan kaki empat yang aku beri nama Pagol. Berharap dia datang malam ini bertemu denganku. Namun, aku belum juga menemukannya. Hingga pada akhirnya, dalam sebuah perjalanan mencari Pagol, aku dipertemukan dengan Anabul liar lainnya yang sering kuberi makan selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Orang-orang sekitar memanggilnya dengan sebutan Kancil. Dan malam ini, dia tidak mau makan sama sekali. Badannya lemas dan matanya juga merah. Kami pun berusaha memberikan air madu untuknya, supaya dia ada tenaga dan tidak dehidrasi. Melihat badannya yang lemas, kami pun memutuskan untuk memanggil dokter. Karena Kancil adalah salah satu Anabul liar yang bisa kami pegang meskipun kami baru mengenalnya. Setelah kami menunggu selama kurang lebih 30 menit, akhirnya dokter hewan pun datang, memeriksa keadaannya Kancil serta gejala-gejala yang ditimbulkan. Namun ketika dokter hewan hendak memeriksa suhu tubuhnya, tiba-tiba Kancil berontak dan hendak menggigit. Seketika kami pun terkejut dengan reaksi dari Kancil. Dan kami pun mencoba untuk menenangkan kembali Kancil. Ada injeknya, jalan deh. Berani nanti pegang bapak ke? Nggak bawa ini bapaknya? Mau dituluk? Sekarang bisa, besok gimana ngasih obatnya? Oh kayaknya kalau obat ya pakai hati kayak. Bisa. Iya. Tapi kalau tuluk injeksinya mau 2 kali loh, kalau tuluk kan sekali. Kalau tuluk sakit gak sih Pak ya? Iya lumayan. Kan terkait tutupin dia. Tutup gitu. Benar. Saya sih naung, saya sing kenal soalnya sama anjing. Yang lain kenal baru 3 bulan. Yang kemarin kena kelihatan
Iya deh. Sudah Pak? Belum. Kencing ya? Nggih. Pegang yang kuat nih. Nggih. Yang lagi satu jauh ini, jangan sampai sini. Pak, kesini Pak. Tolong kita bantu yang ini. Tolong ya. Udah. Bapak tinggal lepas. Setelah selesai mengobati kancil, aku pun melanjutkan kembali perjalananku, yaitu mencari keberadaan Pagol dan memberi makan anabul liar yang lainnya juga. Hari pun sudah semakin larut malam, dan aku tak juga menemukan di mana Pagol berada. Ya, tiba-tiba saja aku melihat Pagol sedang berdiri di antara parkiran motor. Aku pun langsung memanggil namanya agar dia mau mendekat dan mau menunggu aku membelikan makanan untuknya. Karena saat itu kebetulan sekali stok makananku untuk anabul jalan benar-benar habis. Karena aku telah membagikannya kepada anabul liar lainnya. Lalu aku pun segera menuju warung terdekat untuk membelikannya nasi dan lauknya. Dan syukurlah, masih ada sisa ayam 1 potong, walaupun itu ayam crispy. Dan aku pun langsung segera balik ke tempat parkiran tersebut untuk menemui Pagol. Mudah-mudahan dia mau menunggu. Segera berlari ke apotek terdekat untuk membelikannya obat untuk kakinya yang masih pincang. Mudah-mudahan Pagol masih mau menunggu, karena Pagol tipe anabul yang tidak betah berlama-lama diam di suatu tempat, apalagi tempat tersebut ramai, dan dia takut dengan manusia yang tidak dikenalnya.
Semenjak pertemuanku dengannya di supermarket kala itu, setiap hari aku selalu mampir ke supermarket ini untuk mengecek keberadaannya. Siapa tahu dia memang sering lewat ke areal sini. Namun sudah 4 hari berlalu, aku mencarinya di lokasi yang sama. Lagi-lagi aku tidak bertemu dengannya. Dan malam ini aku berencana untuk menanyakan kepada salah satu karyawan yang bekerja di supermarket ini. Barangkali salah satu dari pegawainya pernah melihat kedatangan Pagol ke lokasi sekitar sini. Pernah melihat anjing warna putih nggak? Biasanya dia kan melewat sini. Oh ya. Yang kakinya pincang itu loh. Oh ya, sering saya lihat di sini, tapi kadang-kadang dia lewat sini, kadang tempatnya di sana, di mana-mana ada. Oh, terus Beli kalau misalkan ketemu sama yang putih itu berani nggak megangin gitu, mau Oh, saya diobatin? nggak berani, soalnya dia anjingnya galak. Oh gitu ya. Selalu berpindah ya tempatnya. Apa tuh? Kalau tempatnya selalu berpindah-pindah. Oh gitu. Tapi terakhir Beli ngelihat di mana? Ya kadang sih di jalan itu, kadang di atas, kadang di bawah. Oh di sini pernah? Ya pernah di sini, pernah ketemu di sana. Iya, berarti semenjak itu nggak pernah lihat lagi. Ya kalau pagi kadang, ya kalau siang-siang kadang-kadang lihat, tapi kebanyakan sih kalau malam baru melihat. Oh berarti dia adanya waktunya nggak tentu ya, kadang Ya. siang, kadang Ya malam itu dah. gitu ya. Ya ya. Nah terus ke arahnya, ke arah mana kira-kira Beli dia larinya? Paling ke arah sana ya. Ke sana aja. Ke arah sana gitu Ya ya. ke atas. Berarti selalu kalau misalkan lewat sini pasti Ya arahnya ke arah atas sana. ya. Ya deh kalau gitu coba dicari ke arah sana ya. Ya. Malam ini mudah-mudahan sih ketemu. Ya semoga aja. Iya soalnya kasihan ya. Ini kakinya pincang, Ya. ini ngobatin tapi nggak bisa dipegang gitu. Ya, saya juga nggak berani megang soalnya galak ya. Iya sih, mungkin liar soalnya ya. Ya, Ya deh kalau gitu, terima kasih ya infonya. ya sama-sama. Iya. Diga. Nah, jadi kita sekarang mau makan dulu. Capek udah keliling nyari Pagol. Lapar ya? Sangat. Anjingnya udah pada makan, kita harus makan juga. Iya kok duluan anjingnya yang makan. Kita telat makan nih. Terus makan, nanti kalau sakit nggak bisa ngasih makanan juga. Iya. Menurutmu hari ini kita ketemu gak ya sama Pagol? Kalau ketemu ya wis, kalau enggak ya wis. Sebab itu kan anjingnya di jalan suka pindah-pindah, nggak mesti. Kalau jodoh ya pasti ketemu. Masalahnya dia susah dipegang, mau diobatin tuh jadi susah. Kita udah 5 tahun, jadi stop kontrol, semuanya harus sesuai dengan kita. Nah itu bikin kita kepikiran nggak enak gitu, bisa sakit. Lakukan yang terbaik. Tapi ada orang yang bilang abis nonton video YouTubeku tuh bilang katanya kenapa nggak dibawa pulang aja gitu, kenapa Video nggak yang mana? diadopsi. Video yang kakinya pincang itu loh, Nah, yang Pagol ini yang warna putih. kenapa? Iya, dia bilang kenapa nggak dibawa pulang, katanya tuh gitu. Suruh dia yang bawa pulang. Yang pertama, saya digigit. Emang gampang kalau anjingnya kena. Kamu nggak boleh merasa bersalah kalau orang gitu. Kita melakukan ini udah semaksimal ya. Nggak ketemu yang enggak. Terus kalau di rumah gimana? Kamu ada tempat di rumah kamu lagi? Ada udah full, aku udah adopsi dari jalanan tuh 11 ekor sekarang jumlahnya. Jadi ya aku mampunya cuma sampai 11 dan Kayaknya gini, kalau orang nggak pernah adopsi pasti
baik nyuruh-nyuruh. Tapi kayak enggak, karena mereka pikir kamu rescuer, Iya kayaknya. Soalnya. terus jelasin kamu cuma kamu Iya. ada orang ngasih makan anjing pas sakit, kenapa nggak dibawa pulang, ditabok ini sama orang. Kebayang nggak ntar ada orang terus ada anjing dia upload di Instagram pas anjing sakit, kenapa nggak dibawa pulang ke sana dia? Nggak mungkin. Orang itu cuma ngasih makan doang kan? Cuma kita kebanyakan mungkin, jadi wajar mereka pikir rescue. Iya. Tapi salah ya cerita di video-videoku tuh, jadi mereka menganggap kalau aku tuh rescuer gitu ya. Nggak ada yang salah. Apa itu salah? Benar. Ketidakpahaman itu. Nggak apa. Orang boleh berkomentar tentang apapun, tapi jangan melemahkan. Sampai melemahkan kamu jadi merasa bersalah. Kalau orang menyalahkan terserah, tapi jangan sampai kamu merasa bersalah. Sebab kalau merasa bersalah itu bikin kita lemah. Tuhan nggak suka kalau kita. Makanya orang yang suka nyalahin kan, dan belum tentu dia melakukan itu bisa melemahkan. Jangan biarkan orang melemahkan. Itu aja. Salah benar nggak ada yang tahu. Itu kan. Digo mau sini. Kiki mau lagi. Mau lagi Kiki. Kita lanjutkan perjalanan. Nih, ini namanya Toto. Toto ada yang punya ya sebenarnya, tapi lebih suka di jalan gitu ya. Gabung sama anjing jalan. Nah, ini juga. Ini ada yang punya nih. Aku kasih nama dia Bebet. Bebet sebenarnya ada yang punya juga ya? Iya. Dia sukanya di jalan. Tapi suka nongkrong di jalan. Jadi nggak Minta makan. ya, semua anjing jalan itu mau dibawa kemana? Ini Iya. anjing keluar aja mau. Ya, kamu udah malam nih. Jam berapa nih? Jam 10 sekarang. Dicariin. Udah pulang ya. Tuh kemana tuh? Toto udah pulang Toto. Pulang. Udah. Udah. Dadah. Selang beberapa hari berlalu, aku pun kembali bertemu dengan Pagol. Lokasi tepatnya di jalan raya dekat lampu merah Gatsu Barat. Masih seputaran supermarket tersebut. Dan hari ini aku melihat kondisi Pagol sedikit membaik dari hari sebelumnya. Dan seperti biasa, aku membuatkan makanan untuknya. Dan aku melihat cara berjalannya Pagol sudah jauh membaik. Kakinya tak lagi pincang separah dulu. Walaupun belum normal sekali, tapi setidaknya ini lebih baik. Dan seperti biasa, aku pun harus menjauh darinya agar dia bisa makan dengan nyaman.
Keesokan harinya aku pun kembali bertemu dengan Pagol. Namun lagi-lagi bukan di tempat yang sama. Ya, kali ini aku melihat dia sedang minum di areal pom bensin. Dan seketika aku pun langsung berhenti lalu memanggil-manggil namanya. Setelah selesai ia minum, Pagol pun langsung perlahan mendekatiku. Dan aku langsung memberikan makanan serta vitamin untuknya. Karena hidup di jalan sangatlah rentan terhadap penyakit. Setelah Pagol selesai makan, aku pun berencana untuk mengikuti kemana perginya Pagol selama ini. Dan mudah-mudahan malam ini aku berhasil untuk mengikutinya. Ya, kemarin malam aku berhasil mengikuti kemana arahnya Pagol pergi. Dan malam ini, aku menjadi tahu bahwa jika Pagol tidak berkeliaran di jalan raya, ternyata dia diam di suatu tempat yang sebelumnya aku pun tidak pernah datang ke lokasi ini. Dan disinilah tempat Pagol tinggal. Ya, kemarin aku melihat Pagol masuk ke dalam bawah pagar bangunan ini. Dan kebetulan malam ini dia sedang menunggu di luar bersama dengan temannya. Ya, akhirnya aku menemukan di mana Pagol tinggal selama ini. Walaupun aku belum tahu sampai saat ini apakah dia benar-benar ada pemiliknya atau tidak. Tapi setidaknya aku tahu kemana aku harus mencari Pagol jika suatu saat aku tidak menemukannya di jalanan. Dan menurut cerita dari pedagang yang berjualan lalapan ini, dia sering memberi makan anabul-anabul yang berada di sini. Tidak hanya pedagang lalapan saja, pedagang di seberang jalan pun kerap kali membawakan makanan untuk para anabul yang ada di sini. Dan semoga usaha mereka selalu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena mau memberikan sebagian rezekinya untuk hewan-hewan terlantar ini. Amin. Ya, setelah aku mengetahui di mana Pagol berada, setiap malam aku rutin berkunjung ke tempat tinggalnya. Dan kebetulan hari ini pedagang lalapan sedang libur, sehingga situasinya gelap gulita seperti ini. Lalu aku pun terlebih dahulu memberi makan ketiga anabul ini duluan. Karena Pagol tidak mau makan bersama-sama mereka bertiga. Dia hanya terdiam di pojokan sambil melihat temannya makan.
Setelah aku memberi makan para anabul di sini, aku pun mengajak Pagol untuk makan di sebelahnya. Karena Pagol tidak mau makan jika harus berbarengan dengan ketiga temannya tersebut. Mungkin karena Pagol takut akan terjadinya perkelahian karena berebut makanan. Dan Pagol mengerti. Dia lebih baik mengalah dan sabar menunggu. Lalu aku pun mengajak Pagol berpindah sedikit tak jauh dari tempat tinggalnya tersebut, supaya dia mau makan dengan tenang dan nyaman. Dan seperti biasa, Pagol tidak mau aku dekati. Walaupun kita sudah kenal lumayan lama, namun Pagol tetap takut denganku. Ya, karakter setiap anabul memang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakannya agar dia mau disentuh. Dan aku harus menghargai privasinya. Setelah Pagol selesai makan, aku pun menyuruhnya untuk kembali pulang. Karena aku harus melanjutkan kembali perjalananku memberi makan anabul liar lainnya yang pasti sudah menunggu. Namun Pagol malah mengejarku, berlari-lari mengikuti arah motorku. Aku pun heran dan aneh melihat dia seperti ini. Biasanya selesai makan, dia yang meninggalkan aku duluan. Namun kali ini berbeda. Dia terus menghampiriku. Dan aku pun menghentikan laju motorku seketika, lalu membuatkan kembali makanan kesukaannya. Siapa tahu perutnya memang belum cukup kenyang. Atau mungkin hari ini dia ingin makan banyak, karena sudah sehat seperti anabul normal lainnya. Ya, begitulah kisah seekor anabul putih yang kakinya pincang. Pertama kali aku melihatnya, aku begitu was-was dengan keadaannya. Apakah tulang kakinya patah? Apakah dia ketabrak sebuah kendaraan? Mungkinkah suatu saat dia bisa berjalan normal kembali dengan situasi yang aku tidak bisa mendekatinya sama sekali, apalagi menyentuhnya? Walaupun hanya dengan obat yang aku berikan, besar harapanku untuk menyembuhkannya. Hingga pada akhirnya Tuhan pun menjawab atas segala doa-doa yang telah aku panjatkan. Hari demi hari, keadaan Pagol berangsur-angsur membaik. Dan aku hanya ingin mengucapkan, terima kasih Tuhan, atas seizin-Mu, makhluk mungil ini bisa berjalan normal kembali. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan untuk bertemu dan mengobatinya. Jika aku boleh meminta, hanya satu pintaku. Pertemukanlah aku dengannya setiap hari, agar aku bisa menyayanginya dan memberikan yang terbaik semampunya yang aku bisa. Amin. I love you, Pagol.
Nah, jadi itu dia cerita singkatku bersama Anabul liar yang kebetulan ketika pertama kali aku bertemu dengannya kakinya pincang, dan yang aku syukuri dia bisa sembuh sehingga sekarang dia bisa berjalan dengan normal seperti Anabul liar lainnya. Mungkin dari kisahku ini bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak semua Anabul liar itu bisa kita pegang walaupun kita sudah mengenalnya lama. Dan tidak semua Anabul liar itu bisa kita bawa pulang. Karena beberapa Anabul memang ada beberapa yang lebih nyaman tinggal di luar dibandingkan harus tinggal di dalam rumah. Nah, aku juga pernah nonton salah satu channel di YouTube, tapi aku lupa lagi nama channelnya apa. Jadi, intinya beliau adalah seseorang yang memiliki shelter untuk para Anabul liar. Dan kalau nggak salah, beliau menampung sekitar 1000 ekor anjing liar di shelternya tersebut. Dan sampai saat ini pun beliau masih memberi makan Anabul liar di jalanan sekitar 700 ekor. Yang mana tidak bisa beliau bawa pulang ke shelternya karena menurut beliau memang ada beberapa Anabul yang lebih nyaman tinggal di luar sana di alam bebas di jalanan bersama dengan teman-temannya di lingkungan yang telah mereka tempati. Memang akan jauh lebih baik jika ada seseorang yang mengadopsinya, tapi ya disesuaikan lagi dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, jadi sekian dulu videoku kali ini. Mudah-mudahan dari setiap kisah yang aku ceritakan itu bisa diambil hikmahnya buat teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa terinspirasi dari cerita-ceritaku untuk berbagi juga terhadap Anabul liar yang kalian temui. Terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!